Zaman dulu itu 10 ekor masih bisa nyampe hampir 15 ekoran kalau 10 juta itu. Kan untuk harga sekarang hampir separuh harga ya. Iya. Kalau dulu babon paling 750 atau 800 bisa bawa anak. Untuk sekarang kan kemungkinan untuk meningkat harga juga, petani juga menikmati hasil. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Indra Palupi Channel. Kali ini saya sowan ke sebuah peternakan. Nah, ini sahabat lama saya yang dulu pernah sering saya review di pasar. Jadi saya penasaran, saya berkunjung ke tempat beliau. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan bantu subscribe, like, comment, and share, tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa dapat informasi terbaru dari channel. Kita masuk ke dalam, temui sana narasumber. Nanti teman-teman bisa simak videonya. Halo Pak, assalamualaikum. Halo, Pak. Waalaikumsalam. Sambil duduk dulu bisa? Oh bisa. Oh ya, sebelum kita duduk-duduk, perkenalkan ini dengan Bapak siapa? Nama saya Bapak Bari. Kalau untuk di pasar ada namanya Jaseng, Pak Jaseng. Pak Jaseng. Alamat Sri Pendowo, Dusun 2, Bandar, Sirbawono kecamatannya. Berjalan mungkin sekitar 11 tahun lah. Untuk tempat tinggal saya aslinya itu daerah Pesawaran. Oh, Pesawaran. Aslinya. Terus alhamdulillah kita merantau lah ya. Iya. Merantau ke Tangerang itu. Ke Tangerang. Ke Tangerang tahun 1990 itu. 90. Terus ketemu ini sekarang bukan mantan istri ya. Itu tahun Mantan 90. Terus kita berjalan waktu sampai 2005 anak istri pulang kampung. Pulang dari Ya, perantauan. minta sekolah anaknya. Terus saya masih berjalan kerja sampai tahun 2011 ada ingin niat kumpul bersama istri pulang. Karena usia juga untuk saya sendiri ada niat ya, artinya nanti masa tua saya, artinya anak cucu saya juga merasakan kumpul sama keluarga. Artinya untuk yang cerita masa lalu saya kerjaan, saya limpahkan ke sini bagaimana ilmu yang pernah saya dapat. Saya bilang tadi umur SMA kelas 1 saya sudah ke kambing. Ya saya kembang biakan lah usia tua saya di peternakan ini gitu. Alhamdulillah. Tahun 2006. Ya, saya bilang untuk sementara saya belum bisa ikut pulang. Saya bahasanya cari modal dulu, karena ya alhamdulillah tempat tinggal sudah ada, tapi untuk kemungkinan saya ada niat mau pulang nanti kan belum ada untuk cukup bahasanya sangu modal itu pertama dapat pesangon ya. Pesangon itu 25.000, pokoknya bersih itu sekitar 10 juta itu. 10 juta ya alhamdulillah kita buat kandang dulu. Waktu untuk pertama pemula itu kandang di tengah ini, separuh ini. Setelah 3 tahun mungkin ya, 3 tahun alhamdulillah kita lebar, kita tambah. Kemungkinan kan prospek artinya untuk usaha saya maju, artinya ada nilai lebihnya gitu. Sedikit kita tabung itu untuk mulai usaha ini. Jadi waktu Ibu pulang ke Lampung, jenengan masih di Jakarta dulu, Ibu kerja apa Bu di rumah Bu? Rumah tangga aja. Ibu rumah tangga aja dengan suami dalam perantauan. Lalu untuk kebutuhan rumah tangga Dikirim. oh dikirim. Ya ora kirim piye. Gitu guys. Tanggung jawab. Kirim. Zaman dulu itu 10 ekor masih bisa nyampe hampir 15 ekoran kalau 10 juta itu. Kan untuk harga sekarang hampir separuh harga ya. Iya. Kalau dulu babon paling 750 atau 800 bisa bawa anak. Untuk sekarang kan kemungkinan untuk meningkat harga juga, petani juga menikmati hasil. Artinya kan ada hasilnya, nggak harga yang dulu udah ya separuh sekarang ini. Intinya begini kalau untuk saya sendiri, karena untuk lahan saya kan nggak bisa bertani ya. Oh begitu. Iya, artinya yang saya punya ini kan kandang ini. Ya. Artinya kandang ini gimana caranya supaya berkembang, supaya awet, supaya kedepannya juga saya bisa alhamdulillah ada kemajuan. Untuk artinya begini, untuk cara pembelian sama orang tani, untuk komunikasi sama orang tani,
Karena lahan yang kita punya itu kan orang tani. Iya. Lain orang tani kan kita nggak bisa, tandurannya itu orang tani. Dijaga bagaimana baikannya, hubungannya, itu untuk tipenya supaya maju dagang kambing begitu. Kemudian sebelum jenengan terjun di jual beli apa langsung beternak atau bagaimana, Pak? Kalau untuk saya pulang kampung itu tahun 2011 itu langsung kakak itu saya minta buat kandang. Ya tak belum ditanya mau usaha apa, mau jual beli kambing kata saya. Insya Allah kayaknya prospeknya bagus di Lampung Timur ini, di Sirpendowo khususnya untuk pakan juga kayaknya menunjang gitu, bagus, enak, nggak seberapa sulit gitu. Kalau untuk kendala setiap usaha itu ada. Intinya begini, kadang-kadang kita beli 5 ekor nyampe rumah bahasanya ada yang mendem itu, ada yang meriang, ada yang sakit gitu. Kita kan nggak tahu kondisi kambingnya itu bagaimana, tapi intinya ya kita berusaha yang terbaik lah. Kita diobatin juga iya gitu. Artinya kalau terus beli kambing juga untuk apa warnanya kurang bagus atau mungkin kurang di hati ini kurang pas, kita cuci. Ada tempat cuciannya juga ada di sana. Oh, itu cetim. Iya, pemandiannya ada gitu. Berarti setiap kambing yang datang kita cuci, Pak ya? Nggak mesti juga. Oh, begitu. Kita lihat posisinya dulu. Kalau memang harus kita cuci, kita cuci. Karena untuk petani kalau kambing dilihat bagus atau mungkin dilihatnya kalau bahasa Jawanya cantik gitu, kalau yang perempuan, kalau yang laki ganteng, bibitan, kita seneng kalau dilihatnya rapi, bagus gitu. Niatnya ya untuk saling tolong menolong ya, artinya teman minta barang ya kita kasih, artinya saling gantian. Yang paling kendala yang paling berat yaitu tidak pas pada waktunya, itu yang paling kendala paling berat. Paling berat ya? Nah, karena kita kan pengecar ini, dapat 20.000, 50.000, ya alhamdulillah rezekinya 100.000 kalau pas dapat. Tapi kalau untuk pembayarannya, kalau molor nggak masalah, kalau lari itu yang paling berat itu. Jenengan dalam satu hari itu putarannya ada berapa ekor, Pak? Untuk ke pasar apa gimana? Iya, ke pasar atau ke petani? Ke petani ya. Ini tadi pagi udah 3 kali balik, hampir 10 ekor ini. 10 ekor ya, per hari ya. Nggak bisa ditentukan juga. Iya. Ya artinya larinya ke rezeki lah. Nggak bisa dipatok harus berapa gitu. Kalau memang barang kita bawa yakin laku ya laku, alhamdulillah. Untuk petani sendiri biasanya kita siapkan obat ini. Kita tunjukin obatnya juga. Ini Pak, ini mau dipelihara apa dipotong, kita tanya dulu. Oh, gitu. Artinya kalau untuk dipotong kan percuma kita disuntik atau kita obatin kan percuma. Kalau kita buat dipelihara ya kita injeksi dulu, kita obatin, karena jangka panjangnya kan mau dipelihara ini. Iya, betul. Supaya sehat. Artinya petani juga kalau melihara mapan tinggal pakan aja gitu loh. Kalau Jadi untuk obat-obatan memang sudah disediakan ya, Pak? udah disiapkan ya, kita pernah tanya juga sama mantrinya, pernah tanya juga kira-kira obat untuk misalkan kambing yang apa mungkin batuk, apa pilek, apa gudikan, itu ada, kita tanya obatnya ini ya udah. Biasanya kalau misalkan kambing baru atau untuk pembibitan biasanya kita suntik ini dulu biasanya. Apa namanya, tisinol ini. Ini buat pertahanan tubuh ini bagus ini. Biasanya kalau kambing baru kita langsung masukin kandang, kalau untuk buat di breeding orang tani itu enggak ini apa nyampe kandang itu mapan, artinya tinggal makan dia. Nah, nggak mesti harus apa keluar air mata itu. Ada yang nomor bisa dihubungi, Pak? Ada. Berapa? 0813 8934 0317. Untuk nomor WA atau telepon ini, Pak? Nomor telepon. Telepon ya? Oh guys, itu ya nomor telepon yang bisa dihubungi milik beliau. Kalau teman-teman untuk wilayah Wai Jepara, Sukadana, lalu di Simpang Sribowono, Lampung Timur khususnya, silakan hubungi nomornya narasumber kalau ingin mencari dagangan, baik itu breeding ataupun fattening. Pernah mengalami kerugian? Apapun bentuknya, kalau untuk jual beli pasti ada untung rugi, imbasnya pasti ada. Tergantung ibarat kita niat usahanya bagaimana. Artinya kalau memang usaha itu nggak ketemu, artinya rugi, kita jangan teruskan. Karena karena percuma. Usaha apapun kalau memang nggak memungkinkan, nggak pas dengan yang kita angen, nggak masuk, ya kita nggak usah diteruskan aja. Itu percuma. Udah capek, ya kan? Iya, udah capek ngarit, ibaratnya kita ke pasar, rugi lagi. Untuk saya sendiri yang terbaik ya bagaimana caranya ya supaya alhamdulillah maju ke depan gitu. Kalau untuk pakan jenengan ini ya, cari atau beli, Pak?
Untuk sementara ini kita beli. Alhamdulillah ada yang mungkin ngasih peluang, artinya untuk kerjasama buat ngarit. Ya kalau yang paling orang misalkan orangnya sakit atau nggak bisa, baru kita berangkat sendiri untuk ngarit. Ya. Paling pahit dalam dunia peternakan ini, ibarat orang ini hasil panen. Ibarat kita ibaratnya naruhlah berapa ekor kita taruh, ini udah kita hitung ini dapat 50, misalkan itu dapat 25, ada 200. Pada dasarnya yang paling fatal itu untuk pembayarannya. Pembayaran. Iya, pembayaran. Kadang-kadang kita tersendat pembayaran. Untuk modalnya ngepres, kita nunggu 1 minggu kemungkinan gitu. Untuk belanja lagi orang tani nggak ada. Ibaratnya yang ini Mas suruh bawa, nggak mungkin. Berarti bisa kena tipu juga, Pak? Bisa. Makanya untuk jual beli apapun bentuknya bisa ada selah orang itu masuk buat menghapusin kita ada. Gitu. Tergantung kitanya bisa nyikapinya bagaimana caranya supaya tak bilang tadi, ini usaha yang kita punya ya kita jaga. Ya berdoalah, minta sama yang kuasa gimana supaya awet. Artinya kan begitu. Tipuan ada. ataupun dihapusi gitu ya. Tetap ada usaha itu ada. Apapun bentuknya usaha ada. Tinggal kitanya saja gimana baiknya gitu. Pertama niat ya. Iya. Karena niat itu paling utama. Ada niat kadang-kala untuk melaksanakannya berat, tapi sudah ada niat, artinya kan oh iya kemungkinan ke depannya kan saya sudah keluarga atau mungkin sudah punya anak, artinya kita belajar dulu lah, nggak usah banyak-banyak 4 ekor babon aja. Kalau bisa untuk pemula babon dulu lah 2 ekor atau 3 ekor. Kalau mungkin pendanaan ada 4 ekor ya cukup. Itu jangan laki-laki, karena untuk babon sendiri insya Allah setengah tahun kemudian kita sudah panen. Tahu rezekinya kasih laki atau perempuan. 4 ekor kalau 2 sudah 8. Jangan 2, 1 ekor aja sudah 4. Rezekinya sudah cukup. Artinya ada hasil begitu. Ya alhamdulillah. Keuntungan untuk keuntungan ada. Pertama ya intinya satu, alhamdulillah anak sudah sekolah, kuliah, ya, sudah kuliah. Yang satu sekarang SMA. Ya ibaratnya ya ada rencana mau membangun rumah buat anak juga ada. Gitu ya. Iya. Dan ini semua hasilnya dari usaha di peternakan ini, Pak? Murni, tidak ada lain, murni kambing. Dengan berarti sekarang nggak ada kerjaan lain ini? Nggak ada, tani nggak bisa saya. Ada nggak punya? Nggak punya. Toko nggak punya? Nggak punya. Perusahaan nggak punya? Nggak punya. Ini yang saya punya, ini saya jaga. Berarti ini toko jenengan, Iya, perusahaan Iya. jenengan, ladang jenengan. iya. Kita rawat bagaimana baiknya Merinding saya, guys. supaya alhamdulillah kedepannya juga baik. Ya intinya satu lah untuk semua pedagang, untuk petani juga. Jangan ngapusi lah ibarat. Artinya begini, peternakan ini sendiri buat jenengan sekeluarga mampu mengangkat anak lulus sekolah Ya, sampai kuliah, ya, bangun rumah. ya. Lalu ini yang kecil ini mau Ini rencana mau kuliah dia ke STO mungkin. dan membuatkan rumah lagi buat Iya, bujang ini, anak mantu. luar biasa. Ya untuk pemula, yang mungkin untuk belantik, untuk petani juga lah intinya. Kalau ingin kita berternak, ya ada niat yang tak bilang tadi. Niatnya ya ikhlas, lahir batin. Jangan ada takut ibaratnya. Karena usaha apapun bentuknya ada lah, kendalanya ada ya. Dan untuk yang saya bilang tadi, untuk apa mungkin mau jual kambing, intinya satu, orang tani. Orang tani itu kalau untuk saya sendiri Amit ngomong, tanduran yang kita pegang yaitu kita rabuk gimana ibaratnya. Nanti panennya dari situ juga. Artinya menjalin hubungan baik, Pak, ya. Itu yang kita cari, karena nggak mungkin kalau nggak ada orang tani, kita nggak mungkin ada menjualan kambing. Dari mana kita dapat kan gitu Pak? Iya. Iya, imbal baliknya begitu. Orang tani mesane dihapusi. Ya kan gitu toh Pak. Iya, ya alhamdulillah. Ya ini yang punya saya punya. Ya, untuk pemula ya itu aja lah. Tahun 2011 sekitar 12 tahun. Ya 10 tahun 11 tahun. Jadi dengan waktu 10 tahun jenengan sudah merasakan manis getirnya di dunia peternakan. Ya. Itu udah. Lalu kalau untuk ibu sendiri Pak, sebenarnya mendukung enggak toh Pak? Sangat ini. Sangat mendukung. Oh gitu ya? Usahanya lo gerpul mas. Ini loh. Kayak usahanya gerpul mas. Iya. Ini. Jadi kalau untuk ini Bu, kalau untuk keluh kesah jenengan ini apa toh Bu? Jadi istri seorang
peternak sekaligus pedagang. Enggak enak kalau ke saya, Mas. Aku seneng golekne duit terus, Pak. Gitu ya. Golekne duit terus, Mas. Ini jenengan memiliki putra berapa? 2. Dua. 2 orang. Sijine wis mantu. Si nomor loro kelas 3 SMA. Pilihnya dia putu. Kalian diputu. Greget ngapa lo, Mas? Bedino digolekne duit tak? Enggak ada. Enggak. Pernah gregetan karena bapaknya jadi seorang peternak ataupun pedagang kambing. Iya, enggak, aku malah seneng Begitu. dukung aku ya. Dukung ya. Paling niatnya itu yang utama itu. Begitu ya. Iya, karena usaha juga kalau nggak ada niat hanya sebatas oh iya, tapi nggak dilaksanakan, nggak ada niat nggak mungkin berjalan. Gitu aja. Makanya orang tani sering saya kasih masukan. Ini yang paling bagus. Kalau misalkan bapak niat usaha ya sudah pak. Yang intinya pertama membuat kandang dulu. Kalau membuat kandang dulu baru bapak jangan pesan kambing dulu belum buat kandang. Nanti kandangnya kambingnya 1 bulan belum diambil, repot kitanya pak. Ngarit karena mengaritnya kan beli. Iya, Oh ya Pak, ini terima kasih atas bincang-bincangnya. sama-sama. Saya sudah diberi waktu untuk ngobrol dengan jenengan sekeluarga. Amin. Dan Ibu terima kasih, saya udah dijamu di sini, udah diterima dengan baik. Amin. Semoga peternakan jenengan berdua ini menjadi barokah dan berkembang biak. Amin. Saya izin pamit untuk kembali ke tempat yang lain Pak ya. Ya untuk silakan pak. review. Oke. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guys, itu dulu informasi yang bisa saya berikan ke jenengan semua. Kalau kalian mau beternak, satu kuncinya niat yang baik, jalin hubungan dengan relasinya agar usaha kalian semua bisa langgeng seperti narasumber kali ini. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.